Penulisan tujuan pembelajaran yang utuh harus mengacu pada prinsip-prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Berikut salah satu komponen tujuan pembelajaran. A. Humanis. B. Nurturing the effect. C. Konstruktif. D. Behavior. E. Main effect. Jawabannya adalah D. Behavior. Behavior adalah perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Perilaku ini dirumuskan dengan kata kerja yang kita tuliskan setelah frase pendahuluan atau peserta didik dapat titik-titik. Perilaku menggambarkan ranah dari pembelajaran. Oleh sebab itu, posisinya penting dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh perilaku ini adalah menendang bola atau psikomotor, memahami peraturan pertandingan basket atau kognitif, menunjukkan dukungan atau afektif. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, unsur perilaku yang terdapat pada rumusan tujuan pembelajaran ditulis titik-titik. A. Secara teratur. B. Secara jelas. C. Menggunakan kata kerja. Secara singkat. E. Menggunakan kata keterangan. Jawabannya adalah C. Menggunakan kata kerja. Tujuan pembelajaran merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran kompetensi inti dan diperinci lagi dengan kompetensi dasar. Tujuan tersebut dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penulisan tujuan pembelajaran yang utuh harus mengacu pada prinsip-prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Berikut salah satu komponen tujuan pembelajaran. A. Nurturing the effect. B. Konstruktif. C. Humanis. D. Degree. E. Main effect. Jawabannya adalah D. Degree. Degree adalah kriteria atau tingkat penampilan seperti apa yang kita harapkan dari peserta didik. Contohnya, 90% akurat, sebanyak 3 kali, 8 kali berhasil dari 10 kesempatan melakukan. Guru memberikan beberapa tugas, peserta didik menentukan di mana, kapan, bagaimana, dan tugas mana yang akan dilakukan pertama kali. Kemudian guru memberi umpan balik. Gaya mengajar tersebut adalah gaya mengajar titik-titik. A. Inklusi. B. Komando. C. Menilai diri sendiri. D. Berbalasan. E. Latihan. Jawabannya adalah E. Latihan. Gaya mengajar oleh Muska Moston dalam pembelajaran PJOK. 1. Gaya A. Komando. 2. Gaya B. Latihan. 3. Gaya C. Berbalasan. 4. Gaya D. Menilai diri sendiri. 5. Gaya E. Partisipatif atau inklusif. 6. Gaya F. Penemuan terbimbing. 7. Gaya G. Pemecahan masalah. Dan 8. Gaya H, I, J.
program yang dirancang peserta didik atau inisiatif peserta didik atau pengajaran diri sendiri. Pemilihan gaya pengajaran menurut Moston lebih berupa sebuah kontinum dengan spektrum gaya yang didasarkan pada jumlah pembuatan keputusan yang diberikan guru pada peserta didik. Gaya mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berperan sebagai pelaku dan peserta didik yang lain menjadi pengamat dan memberikan umpan balik adalah A. Inklusi, B. Komando, C. Menilai diri sendiri, D. Berbalasan, E. Latihan. Jawabannya adalah D. Berbalasan. Gaya C. Berbalasan atau reciprocal style. Satu peserta didik menjadi pelaku, satu peserta didik lain menjadi pengamat dan memberikan umpan balik. Setelah itu bergantian. Guru menentukan tugas pembelajaran dengan target atau kriteria yang berbeda-beda tingkat kesulitannya untuk masing-masing peserta didik. Peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan tingkat kesulitan dari tugas mana yang sesuai dengan kemampuannya. Gaya mengajar tersebut adalah A. Inklusi, B. Komando, C. Menilai diri sendiri, D. Berbalasan, E. Latihan. Jawabannya adalah A. Inklusi. Gaya E. Partisipatif atau inklusif. Guru menentukan tugas pembelajaran yang memiliki target atau kriteria yang berbeda tingkat kesulitannya, dan peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan tingkat tugas mana yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, setiap peserta didik akan merasa berhasil dan tidak ada yang merasa tidak mampu. Pemilihan gaya mengajar menurut Moston lebih berupa sebuah kontinum dengan spektrum gaya yang didasarkan pada jumlah pembuatan keputusan yang diberikan guru pada peserta didik. Ketika peserta didik menentukan kekurangan dan mencoba memperbaiki dirinya, gaya yang mengajar yang digunakan adalah titik-titik. A. Inklusi, B. Komando, C. Menilai diri sendiri, D. Berbalasan, E. Latihan. Jawabannya adalah C. Menilai diri sendiri. Gaya D. Menilai diri sendiri. Peserta didik diberi petunjuk untuk bisa menilai penampilan dirinya sendiri. Pada saat latihan, peserta didik berusaha menentukan kekurangan dirinya dan mencoba memperbaikinya. Pada pembelajaran kebugaran jasmani, guru menggunakan model problem-based learning. Pada tahapan pengumpulan informasi dan data, berikut contoh pernyataan yang tepat. A. Peserta didik menyusun hasil kerja kelompok berupa paparan, peragaan atau dalam bentuk lembaran dan penampilan gerak. B. Peserta didik mempraktikkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot secara berpasangan sesuai dengan lembar kerja yang ditentukan oleh guru. C. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang kesalahan yang sering mereka temukan pada saat melakukan gerakan latihan tersebut. D. Guru memperhatikan dan langsung memperbaiki gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang sedang dipraktikkan peserta didik. E.
Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah dari kesalahan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang mereka lakukan. Jawabannya adalah B. Peserta didik mempraktikkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot secara berpasangan sesuai dengan lembar kerja yang ditentukan oleh guru. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Ada 6 ciri diantaranya. 1. Kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. 2. Masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. 3. Mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu. 4. Siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. 5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terjadi kolaborasi. 6. Siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, unsur perilaku yang terdapat pada rumusan tujuan pembelajaran ditulis A. Secara jelas, B. Menggunakan kata kerja, C. Secara singkat, D. Menggunakan kata keterangan, E. Secara terukur. Jawabannya adalah B. Menggunakan kata kerja. Unsur perilaku yang terdapat dalam rumusan tujuan pembelajaran ditulis menggunakan kata kerja. Kata kerja ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang akan dilakukan peserta didik dan bersifat aktif menunjukkan tindakan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, banyak sekali adegan pembelajaran yang memerlukan diskusi terbuka yang menantang penalaran peserta didik. Kemampuan berpikir dan daya analisis dikembangkan melalui permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemampuan nalar membuat keputusan memecahkan suatu permasalahan merupakan proses A. Kemampuan nalar, B. Pemecahan masalah, C. Berpikir kreatif, D. Berpikir kritis, E. Membuat keputusan. Jawabannya adalah D. Berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat dimaknai sebagai kemampuan nalar peserta didik dalam hal membuat keputusan. Pendidikan jasmani yang efektif mampu merangsang kemampuan berpikir dan daya analisis peserta didik ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik. Tindakan mengidentifikasi masalah dalam melakukan shooting saat bermain bola basket menunjukkan elemen keterampilan berpikir kritis pada tahap A. Clarity, B. Situation, C. Focus, D. Reason, E. Inference. Jawabannya adalah C. Fokus. Fokus sama dengan mengidentifikasi masalah dengan baik. Pemanfaatan penilaian bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah
Bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar? Assessment as learning berfungsi sebagai format dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik penilaian yang digunakan dalam assessment as learning adalah A. Penilaian diri dan tes tulis. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman. C. Penilaian antar teman dan portofolio. D. Penilaian antar teman dan tes lisan. E. Tes lisan dan penilaian diri. Jawabannya adalah B. Penilaian diri dan penilaian antar teman. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM dirumuskan dengan mempertimbangkan 3 hal, diantaranya adalah keadaan siswa atau intake, pernyataan yang tepat mengenai komponen intake dalam merumuskan KKM adalah titik-titik. A. Makin rendah rata skor atau nilai siswa pada kelas sebelumnya semester yang sama maka makin rendah skor KKM-nya. B. Makin homogen siswanya maka skor KKM makin tinggi. C. Makin beragam siswanya maka skor KKM makin tinggi. D. Makin tinggi rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk, maka skor KKM makin tinggi. E. Makin tinggi rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk, maka skor KKM makin rendah. Jawabannya adalah D. Makin tinggi rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk, maka skor KKM makin tinggi. KKM dirumuskan secara bersama oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan dengan memperhatikan 3 aspek. 1. Karakteristik peserta didik. 2. Karakteristik mata pelajaran. 3. Kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berikut pernyataan yang tepat dalam melakukan assessment for learning adalah A. Pendidik memberikan penilaian hasil belajar melalui tes sumatif. B. Pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar. C. Pendidik melibatkan peserta didik dalam proses penilaian proses. D. Peserta didik memiliki pengalaman belajar menilai dirinya sendiri. E. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Dan jawabannya adalah E. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar.
Untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran sebagai seorang guru, idealnya melakukan tindakan reflektif atas apa yang sudah dilakukannya. Salah satu tindakan reflektif yang dapat dilakukan oleh guru adalah melakukan penelitian tindakan kelas. Tahapan siklus PTK terdiri dari planning, action, observation, dan reflection. Tahapan reflection berguna untuk A. Informasi untuk merevisi tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. B. Melaksanakan tindakan yang akan dilaksanakan pada awal siklus PTK. C. Penerapan dari perencanaan yang telah dibuat berupa perbaikan proses. D. Mencermati serta mendokumentasikan semua bentuk perubahan yang terjadi di kelas. E. Bahan masukan untuk merevisi terhadap rencana yang telah dilaksanakan. Jawabannya adalah E. Bahan masukan untuk merevisi terhadap rencana yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah proses berpikir reflection ini, guru peneliti sebaiknya melakukannya secara bersama-sama dengan observer atau pengamat teman sejawat. Pada tahapan ini, secara kolaboratif, guru peneliti dengan pengamat melakukan diskusi tentang bagaimana hasil penerapan tindakan yang telah dilakukan, mengapa hal tertentu bisa terjadi, langkah apa yang nanti akan dilakukan, dan seterusnya. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM dirumuskan dengan mempertimbangkan 3 hal, di antaranya adalah kompleksitas. Pernyataan yang tepat mengenai komponen kompleksitas dalam merumuskan KKM. A. Menghitung jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan dalam satu kelas. B. Memperhatikan dan menganalisis rata-rata nilai rapot peserta didik di kelas sebelumnya. C. Memperhatikan hasil analisis jumlah, kedalaman, dan keluasaan dari KD melalui forum KKGO. D. Melihat rata-rata nilai rapot peserta didik di kelas sebelumnya. E. Mengidentifikasi kualifikasi akademik pendidik dan jumlah peserta didik dalam satu kelas. Jawabannya adalah C. Memperhatikan hasil analisis jumlah, kedalaman, dan keluasaan dari KD melalui forum KKGO. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment. Guru mata pelajaran melalui forum kelompok kerja guru olahraga atau KKGO tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasaan KD, perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Penentuan KKM salah satunya didasarkan pada intake, yaitu A. Kompleksitas dan kerumitan materi ajar yang akan disampaikan. B. Jumlah kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam setahun. C. Daya dukung sarana prasarana yang akan digunakan di sekolah. D. Lingkungan belajar yang mendukung terselenggaranya pembelajaran. E. Potensi peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang diinginkan. Jawabannya adalah E. Potensi peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang diinginkan. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Penilaian konvensional cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik.